ya soalnya dan jawabannya. Oke, apa satu? Oke, masih. Jangan dong, tengah. Oke ya, jadi dapat mineral itu ekonomis katakanlah ya. Itu yang memiliki nilai bisnis ya, memiliki kadar tinggi dari nilai bisnis. Contoh tadi diamond, intan, gitu kan? Itu kan mineral ekonomis, memiliki kadar yang tinggi untuk kepentingan bisnis. Terlebih emas katakanlah, nikel, tembaga, ya kan? Itu kan memiliki mineral ekonomis, kadarnya tinggi itu, ya kan? Cocok untuk industri, ya kan? Baik untuk bisnis, baik juga buat pengetahuan. Lalu kalau kita lihat juga, ya kan, geothermal katakanlah, kita yang apa namanya beralih ke yang lain katakanlah, energi panas bumi, geothermal, dihasilkan di daerah kawah. Itu kan memang sih bukan bahan galian, cuma itu sumber energi, ya kan? Kalau kita bicara bahan galian yang sifatnya energi tadi, kol, bara, ya kan? Lalu minyak dan gas bumi itu untuk energi. BBM yang kalian beli setiap hari kan, atau bensin, itu kan contoh dari bahan galian. Minyak itu sendiri dari energi fosil, nah itu untuk BBM itu sendiri. Kembali ke bahan galian tadi yang secara ekonomis. Kenapa kita khusus ya di SMK pertambangan ini, ya kan, jurusan geologi pertambangan ini mempelajari mineral ekonomis karena bernilai tinggi. Karena kalau kalian magang nantinya di perusahaan tambang yang memang dia itu memiliki kadar mineral ekonomis, ya, intan, ya kan, dikonsulkan di emas, gitu kan, jadi kontraktor katakanlah di batu bara dan lain-lain. Itu kan kadar mineralnya untuk bisnis bagus, APBD dapat, APBD bisa. Oke, Alif sekarang jadi nomor 2, sebutkan soal dan jawaban. Guru jelaskannya sawit mengenai bahan galian dari bagaimana pemanfaatannya untuk masyarakat. Itu jawabannya mineral atau kandungannya pada gizi dan kemudiannya bukan kandungan logam. Maksudnya non logam yang digunakan sebagai bahan baku atau sebagai kegiatan industri. Oke, lalu jadi non logam ya. Jadi bahan galian industri itu non logam. Kalau bahan galian untuk logam terus saya jelaskan ya. Diamond, emas, tembaga itu kan logam. Non logam tadi seperti gipsum, semen, pasir, ya kan, itu non logam. Batuan andesit. Nah ini kan breksi ini sebenarnya dan pasir ini masuk ke dalam kategori bahan galian industri. Ya, kenapa kalian kalau di sepanjang kali, sepanjang sungai, lihat orang nambang pakai truk, nambang pasir, itu kan buat disuplai kemana? Suplai ke material, suplai kemana? Ke kontraktor perumahan, jadilah perumahan, jadilah sekolah, gedung kita tempatin. Itu kan contoh, ya, bahan galian industri yang kita punya, yang kita miliki saat ini. Ya, ini non logam, kategorinya non logam. Tapi itu juga fungsinya untuk kehidupan masyarakat setempat, gitu kan. Makanya jangan heran kalian suka lihat pangkalan pasir kan di jalanan tuh, misalkan jalan raya atau di perkampungan. Nah, terus apalagi kalian kalau misalkan liburan nih ke Jogja, ke tebing breksi, pernah ke tebing breksi Jogja ya? Ada pernah ke Jogja belum nih? Ya, ada tebing breksi. Itu kan banyak industri non logam kayak pembentukan pasir, material. Ini tebing breksi di Jogja itu cerita apa satuan batuannya seperti ini, ceplak, ya, artinya dari apa? Produknya dari produk api, magma, contoh di sini. Nah, hal lagi tuh, kan beda tufak sama pasir. Nah, beda dari mana? Itu kan kalau tufak lebih lapuk, kata-kata keras seperti itu. Jadi kategori untuk pasir nih katakanlah bahan galian industri kan nggak sembarangan material itu nyuplai pasir. Pasirnya nih
materialnya lepas apa enggak, terus berkualitasnya buat adukan semen, buat plester, ya kan, buat panci bahan bangunan. Nah, itu kan kegunaannya dilihat nih, bukan pasir sembarang pasir. Itu contohnya ya. Oke. Nah, itu namanya asesmen formatif. Sudah kita bahas di sini. Oke, coba sekarang saya minta sumatif nih. Paki ke depan coba. Kita jelaskan ke petang sini. Paki dia. Nah, saya bantu. Paki. Ya. Kira-kira nih Paki, dari peta geologi ini, ya, apa yang mau Paki tanyakan dari peta geologi ini? Dulu. Apa? Ya, kuning ini. Yang kuning ini adalah satuan batu pasir. Nah, ya. Ini kalau kita bicara legenda umur skala waktu geologi, ya, ini hidup di Eosen awal, ya kan? Itu sekian juta tahun yang lalu terbentuk nih, yang bisa dilihat. Nah, kita bisa sejarah. Lalu di sini ada kesebandingan, ya, berdasarkan Saudara Asikin tahun 92. Ada namanya dari di geologi itu formasi batuan, ya. Formasi batuan dalam geologi itu apa sih? Satuan batuan resmi yang disusun berdasarkan letak geografis suatu daerah. Ini yang namanya formasi batuan ini. Artinya nama daerah, ini nama tempat, jadi formasi batuan. Nah, yang pakai tanyakan ini adalah seperti itu. Terus ada struktur geologi di sini. Nah, ini terus di sini ada ketinggian formasi muncul, ya, jadi kerendam. Ini banyak menemukan tambang pasir di sini. Oke, kita lagi ya. Jadi itu ya, kita namanya umpan balik, sama halnya dengan materi lain pun sama seperti itu ya. Oke, kembali ke profil pelajar Pancasila udah kita bahas tadi, etika lingkungan gotong royong. Kita tersinggung nih ya, di lingkungan tambang atau proyek apapun lah ya kaitannya, tapi khususnya di pertambangan itu memang lingkungannya kami bisa tahu sendiri ya, keras dan sebagainya, panas-panasan, hujan-hujanan gitu kan, terus bahkan hari Minggu pun kerja gitu di proyek itu. Di proyek itu kan ibaratnya tanggal hitam semua, nggak ada tanggal merah kecuali hari-hari besar, kayak hari raya Idul Fitri, libur, ya kan, ataupun hari raya keagamaan libur. Tapi selama tidak ada itu, meskipun hari Minggu tanggal merah tetap masuk di proyek itu, ya, setiap hari, every day. Makanya lingkungannya dan lain-lain seperti itu. Jadi mesti adaptasi itu, bagaimana interaksinya dengan masyarakat, terus sosialisasinya bagaimana. Terus dari pertambangan ini apa sih fungsinya untuk masyarakat? Nah, itu ada fungsinya. Oke, kita lanjut di sini. Ada tantangan dan peluang. Implementasi itu pelaksanaan, kan? Kira-kira tantangannya apa di geologi pertambangan ini? Peluangnya apa? Ada dua nih, ya. Kita bicara misalkan lingkungan sekolah. Nih, tantangannya keterbatasan, ya, sini keterbatasan sarana atau prasarana laboratorium. Oke, katakanlah ya, untuk laboratorium geologi ini itu perlu khusus labnya, ya, beda dengan lab fisika, beda dengan lab kimia. Tapi ujungnya akan ke sana, geologi itu akan mempelajari aspek fisika, aspek kimia, aspek biologi. Ujungnya akan ke sana, cuma ada lab yang berbeda. Kita pengen mengetahui komposisi mineral, ya bukan berarti kita mesti kerap kimia khusus, kerap biologinya. Misalkan anggaplah di sini, ya, dari batu ini ada sampel nih. Nah, sampelnya ini ceritanya batu pasir nih, sampelnya ini batu pasir. Di lab ini kalau identifikasi kalau ini secara makroskopis atau secara pandangan mata ini kelihatan mineralnya apa aja. Terus dimensinya panjang kali lebar berapa, dipelajari itu. Terus kira-kira ini masuknya pasirnya ini batuannya padatan,
lapuk, tidak lapuk, kan dipelajari lab khusus. Terus ada lagi yang tadi saya katakan di bab sebelumnya. Nah, ada penggunaan software ya, lab khusus, lab untuk misalkan untuk uji software, katakanlah untuk menentukan lapisan batuan seperti ini, gitu kan? Ada lab khusus, gitu kan? Itulah ada sarana dan prasarananya seperti itu, ya. Oke, kita lanjut lagi. Kesiapan guru adopsi teknologi. Oke, teknologi ini makin canggih, ya, makin apa namanya memiliki value, nilai tinggi. Kita bicara teknologi di bidang biologi, ya. Tahu drone kan ya kalian? Nah, drone yang sudah dipakai satelit, kan fungsinya apa nih? Untuk mempelajari kondisi permukaan drone. Kita butuh drone nih sebagai geologi pertambangan itu butuh drone kita. Bahkan harus menyiapkan contoh aja satu virtual reality tadi, ya, untuk mengetahui simulasi tambang atau simulasi pekerjaan lapangan, simulasi F3LH ini, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Harus sih pakai tuh adopsi teknologinya, mikroskop. Nah, seorang geologis juga pakai mikroskop tuh, ya. Ada namanya mikroskopis, ada makroskopis. Nah, kalau di lapangan ini, ya, saya menentukan satuan batuan ini ada 3 satuan batuan. Itu makroskopis yang pertama, yang dapat dilihat dengan mata biasa nih, makro. Tapi ada juga yang mesti dilihat dengan mikroskopis, karena batuan yang kita dapat sampel ya, itu tidak selamanya kita bisa lihat secara makroskopi. Makanya ada uji lab, diuji di mikroskop. Kira-kira contoh breksi ini, ya kan, terdiri dari mineral apa nih? Kita kan nggak bisa ngarang, nggak bisa duga-duga, gitu kan? Kalau bahasa sekarang tuh nggak bisa cocok logi, gitu kan? Wah, breksi ini adalah mineral ini. Kalau makroskopik, tapi kalau mikroskopik kan nggak belum tentu. Mana uji labnya? Nah, gitu kan? Kayak air misalnya, hasil pengeboran, ada uji labnya. Susunan kimianya apa aja nih? Ada nih, begitu kedua dengan batuan. Oke, akses data industri terbatas. Oke, akses data industri, misalkan gini, jurusan geologi pertambangan, terus sekolah belum punya database lengkap. Siapa saja nih lulusan geologi pertambangan yang kerja di industri? Misalkan siapa aja sih lulusan dari sekolah X, ya kan? Jurusan geologi pertambangan yang kerjanya di industri semen, Garuda atau ya, Indo Semen, yang kerjanya di Freeport, yang kerjanya di PT Tambang, katakanlah seperti itu. Itu kita punya sekolah mesti punya database lengkap tuh supaya tahu ciri khasnya. Kalau ada peluang di sini, ya, peluang itu kan ada kemungkinan. Nah, itu apa sih? Kolaborasi industri untuk magang dan data nyata. Contoh kalian nih pengen magang tadi di industri pertambangan, katakannya dekat-dekat aja lah di Cibinong, dari Bogor ke Cibinong lumayan kan? Itu lengkap industrinya, perusahaannya lengkap, teknologinya lengkap, ya kan? Database-nya lengkap, lokasinya lengkap. Yang dimaksud lokasinya lengkap apa? Itu kan lokasi area tambangnya itu lengkap. Itu contoh, kalian pengen magang, guru pendampingnya saya, guru pembimbing sekolahnya. Nanti beda lagi, guru pembimbing di perusahaannya ada lagi di situ. Makanya saya koordinasi magang 3 bulan katakan. 3 bulan kalian dapat materi apa? Bisa apa nih lapangan itu. Terus platform digital untuk sumber belajar bersama. Ada platform digital. Kalau misalkan guru namanya ada akun belajar kan, khusus lewat Gmail. Ada platform digitalnya apa? Misalkan bio apa, gitu kan, geoscience misalnya, atau geotechnical misalnya. Itu kan ada platform digital untuk belajar bersama. Jadi antara kolaborasi industri sama sekolah mesti make sense nih, ya. Mesti ada satu kesatuan di situ. Punya platform digital, akhirnya platform bimbel, platform bimbingan belajar bersama ada khusus. Kalian sebagai geologi kebumian ada lagi khusus platform
ya. Lalu pengembangan kewirausahaan berbasis bahan galian lokal. Ya saya bilang tadi, kalau kalian sering melihat di jalan-jalan, jalan raya katakanlah, atau di perkampungan ada tempat nih orang nih kearifan lokal lah ya, orang membangun pangkalan pasir di situ, ya kan, ada truknya di situ kan, orang membangun namanya batu-batuan di situ kan, mendirikan tambang batu di situ, batu alam, andesit, reksi dan lain-lain, terus pasir, semen dan lain-lain. Nah, itu kan kearifan lokal itu. Kewirausahaan berbasis bahan galian. Makanya ada orang heran gitu ya, kayak meledek, apaan sih ini pangkalan pasir? Nah, kalau itu cuannya banyak tuh, besar tuh, bisa dibeli material pasir. Misalkan sehari berapa kubik, gitu kan? Satu truk katakanlah ada 7 kubik, satu truk nih. Sehari aja bisa 5 truk, ya kan? 7 kali 5, 35 kubik sehari, lumayan, bukan untuk penghasilan dan lain-lain sebagainya. Ya, kalau kita multiplikasi kan itu otomatis nantinya. Nah, kan kembali lagi itu berbasis kearifan lokal, kayak batu andesit, batu alam nih. Yang kalian kalau misalkan ke kafe-kafe ini suka lihat nih ada batu-batu alam di sini andesit, kan tempel-tempel di sini itu kan bentuk apa? Tadi bahan galian, ya. Bahan galian itu sendiri logam, ya. Ada bahan galian logam sama logam. Logam kita bahas tadi kan itu adalah salah satu bentuk industri. Mungkin dari kalian nanti siapa tahu next session gitu kan punya bisnis dan usaha kan di bidang bahan galian, jangan heran gitu kan, itu modalnya juga lumayan tapi penghasilannya, income-nya, pendapatan per bulannya juga bagus ya. Ya di sini ada pembentukan sumber daya tambahan. Jadi modul yang saya jelaskan ini ya itu adalah keilmuan tentang geologi pertambangan. Ya, saya ajarkan nih ke kalian nih dari awal sampai akhir dengan praktik pedagogis kurikulum merdeka. Artinya berdasarkan dengan kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka bukan berarti kita bebas belajar, ya kan, bebas dan lain-lain. Tapi tetap kita kontrol. Ada profil pelajar Pancasila di situ. Terus kira-kira kaitannya nih kita di lokasi tambang bekerja sebagai ahli geologi, ahli tambang, ya kan? Itu kan kita mesti punya etika, punya moral, kan? Kita punya kebijakan, kalian lah, kalian memiliki kebijakan di bidang industri pertambangan. Kan kebijakan itu kan nggak serta-merta kalian sendiri buat, mesti dirumuskan, kan? Dirumuskan artinya apa? Jelas keterkaitannya satu sama lain, kan? Mesti jelas nih, fungsinya apa sih? Udahlah, saya buat kebijakan sendiri aja deh, bukan nggak bisa seperti itu, ya. Artinya apa? Kalian sebagai penanggung jawab di sini punya peran penting, ya, punya etika. Kalian ahli di bidang struktur geologi, ahli di bidang pertambangan, ahli di bidang kewirausahaan bahan galian. Tapi kalau nggak ada etika Pancasila buat apa? Masih ada etika akhlak, nilai dan norma yang dipakai. Oke, di sini tujuannya sebagai guru saya memberikan pemahaman ini untuk mempersiapkan guru yang mampu mengajar secara kontekstual, aman dan berwawasan lingkungan, serta menjalin kerjasama dengan industri. Oke, tetap ya kita bicara masalah lingkungan, bukan dengan lingkungan sekitar. Nih kalian sebagai ahli tambang, ahli bahan galian, kan nggak mungkin tambang aja tahu aja, tapi tidak ada reklamasi. Ya waktu pasca tambang itu seperti apa, harus ngapain, gitu kan? Mesti jelas, ada kejelasan dan lain-lain. Itu kan mesti kita pahami. Jadi setelah tambang nih, setelah kita keruk, setelah kita gali, itu ada contoh reklamasi, ada penanaman kembali, reboisasi lagi, ada penghijauan lagi, tanah yang tadinya gersang, ya kan, jadi subur misalnya. Terus kita buat CSR, corporate social responsibility,
perusahaan ke masyarakat sekitar. Kira-kira masyarakat yang terdampak dari tambang ini atau masyarakat yang hidup di area tambang ini dapat apa nih dari perusahaan? Mesti kita apresiasi tuh masyarakat. Ya mungkin kita diemin aja. Kan kita kan buat perusahaan, buat lingkungan itu kan lingkungan masyarakat. Mesti kita ada sumbangsi lah. Ya. Jadi menjalin kerjasama dengan industri jelas. Saya sebagai guru kan punya kewenangan. Kalian mau magang nih di PT Tambang atau Tambang X. Saya kan mesti menjalin dengan industri bahan galian semen, kayak apa, mesin bahan galian logam atau non logam, kan ada namanya link, kan? Ada networking, ya kan, jaringan industri, itu ya. Ini untuk referensi tambahan aja tuh kalian. Ada lagi sumber utamanya di sini, ya. Sumber utamanya ya buku dasar-dasar teknik geologi pertambangan. Ini sudah ada di Kemdikbud, ya. Untuk belajar kelas F, SMK atau SMA, bisa ada di sini ini. Dasar-dasar teknik geologi pertambangan itu banyak, ya. Kalau kita bicara tadi tambang terbuka, kan? Tambang terbuka itu tambang di permukaan nih, ya. Nah, itu kira-kira fungsinya apa? Kita pengen apa namanya tambang batu bara di permukaan tuh, ya kan? Di situ ada, di situ, kan? Bukan ex situ, kalau ex situ sudah tercemar sama endap, kan? Sama ada sungai, ya kan? Kita haruskan, ya kan? Kalau di tempat masih di situ, lain-lain. Kita pengen tambang emas, ya kan? Ada di permukaan sama bawah permukaan. Kita sampai gali terowongan nih bawah tanah tuh. Nah, pengen tambang ground, mining ground atau bawah tanah, underground, ya. Nah, contohnya apa supaya untuk mengetahui air emas. Cuma kalau untuk tambang bawah tanah dan lain-lain, yang saya bilang tadi, mitigasi bencananya mesti benar-benar dipahami. Karena kan kalau tiba-tiba amit-amit kalau longsor di bawah tanah, kita longsor di kedalaman tertentu gitu kan, sampai gali bumi itu kan sampai berapa meter kita, 20 meter di bawah tanah itu. Kalau kalian lihat contoh PT Freeport, ya, bisa searching, kalian bisa cari di Wikipedia atau di Google tambang bawah tanah PT Freeport, langsung tuh berapa kedalamannya di situ. Tuh, safety-nya benar-benar safety. Maskernya bukan masker biasa gitu, masker pakai masker yang oksigen, ya, yang ketiga di sini. Ya, itu kan anak dia robos bumi, bukan bumi, robos bawah tanah, bukan masker COVID, ya, bukan, ya kan, masker oksigen, ada 3 di sini. Safety-nya luar biasa, ya kan. Terus dalam dan lain sebagainya. Balik ke nanti dengan kali ini lepas, ya. Kalian sejago apapun kalian nambah, sejago apapun kalian ambil keputusan di lapangan, tetap ya faktor ini kaki daerah jangan diabaikan. Ya, karena banyak ya, kenapa di proyek banyak kecelakaan kerja gitu, ya kan? Pernah dengar ya, ada kecelakaan di proyek, salah satunya mengabaikan safety ini. Kalau seperti helm, meskipun pengalaman ya, ada memang pekerja operator katakanlah, pengalaman dia di lapangan 20 tahun, tapi mengabaikan safety. Kalau tiba-tiba ada kejadian jatuh longsor batu aja, jangankan batu besar ya, ya batu kerikil aja kalau sampai kena kepala bisa bocor kan, batu kerikil jatuh, ya kan, mengabaikan safety. Terus di lapangan itu kan pakai sepatu yang gak safety. Orang kan di lapangan pakai sepatu boots ya, sepatu safety. Jangan sampai pakai sepatu cats itu di lapangan. Nanti kalau injak barang yang berbahaya itu benar-benar riskan gitu kan, rusak dan lain-lain. Pakai rompi, pakai masker dan lain-lain. Tujuannya untuk menjaga stabilitas kesehatan. Oke, tadi ada sumber utama ya, buku dasar-dasar teknik geologi pertambangan. Ada juga referensi tambahan nih di sini ya. Ada jurnal ilmiah. Kalian juga bisa lah searching nih jurnal ilmiah ini ya. Nah, terus jurnal ilmiah ini berdasarkan apa? Berdasarkan tentang konsep-konsep teknik geologi pertambangan, komunikasi. Nah, TGLA
lapangan apa, kita coba belajar pakai safety, minimal sepatu safety sama helm. Tujuannya untuk apa? Supaya kalian tahu nanti akan di proyek ini. Terus materi GIS ya, Geographic Information System. Nah, ini sebenarnya ini yang saya kasih ke kalian ini juga sama nih, materi GIS kan sistem informasi geografis. Sebenarnya ini kan manual nih. Kalau GIS kita pakai software ya di komputer atau laptop. Nanti sama aja nih kita dapat informasi dari namanya topografi permukaan bumi kan. Jadi sebelum saya buat kata geologi ini di daerah Jawa Tengah ini selama 1 bulan ya, ini kan backgroundnya putih, topografi kontur ya, tinggian. Kalian di geografi juga sudah pelajari itu kan, apa itu peta geografi, apa itu peta kontur, peta ketinggian, bagaimana menghubungkan misalkan di sini ya ketinggian 100 meter harus memberikan ketinggian yang sama, karena 100 meter tiba-tiba sampai ke 200 kita nyambung, memberikan titik-titik pada ketinggian yang sama. Kita contoh ya. Dan VR itu virtual reality, seperti apa sih virtual reality-nya, kondisi alamnya seperti apa. Dan pendidikan vokasi ya, hingga pendidikan tentang profesi untuk pertambangan, profesi untuk keguruan dan lain-lain. Oke, di sini ada suatu ajakan ya, sebenarnya ini tugas tambahan ya, adaptasikan modul ini dengan kondisi lokal sekolah Anda kan, lakukan kunjungan lapangan, kolaborasi industri dan proyek berbasis komunitas untuk hasil pembelajaran yang sama. Tadi kita sudah refleksi dua soal yang mengenai ini dapat bintang ekonomis, lalu yang kedua adalah bahan dari industri. Kalau itu kita cocokkan, adaptasikan lah ya dengan kondisi lokal. Kita tinggal di Kota Bogor nih, ya. Sebenarnya gampang nih kalau kita pengen tahu bahan dari industri atau apa, kita datangi pangkalan pasir yang ada di Kota Bogor. Pangkalan pasir, terus apa namanya? Ya tadi program usaha yang basis bahan galian, ada tambang batu di situ, material dan lain-lain. Itu kan bisa kita datangi. Tanya, ini pasirnya bagaimana kualitasnya. Ini kita adaptasikan supaya akan dapat hasil pembelajaran yang bermakna. Benar-benar bukan cuma sekedar teori aja. Karena geologi pertambangan itu 60% praktek. Ya, 60% itu praktek, 40% teori seperti itu. Sebelum kita praktek, kita teori dulu nih. Saya katakan kita pengen kalau operasi tambang semen, semen apa nih mesti kita siapkan, alat safety pertama, yang kedua pertama uang, kira-kira itu termasuk bantuan apa sih kan, bantuan beton kah, bantuan sedimen kah, kan sedimen ya jelas, jadi artinya bantuan yang mengendapkan kan. Terus kita bawa KCL 10% untuk apa namanya kegiatan tersebut, apakah bantuan tersebut itu bereaksi dengan ACL, kadarnya bagaimana itu contoh yang tanya seperti itu. Oke, ini ada lampiran ya. Nah ini hasil foto tadi ya, lampiran kita geologi. Namanya kita interpretasi. Interpretasi itu adalah analisis. Kalau bahasa data dan seterusnya itu analisis. Nah, kalau kita interpretasi lebih ke arah tekniknya, kita kajian. Ini peta geologi seperti ini, apa nih interpretasinya nih? Fungsi untuk masyarakat apa? Karena ada kajiannya, dan sembarangan. Ada kajian yang jelas, ada struktur yang jelas. Itulah merupakan konsep kita di interpretasi. Oke,
Kita pertanyaan sampai sini kira-kira. Kalau enggak kita masuk evaluasi aja. Iya, Pak. Evaluasi ini kita sudah melaksanakan